Akhirnya apa saja jadi disembah. Yang harusnya yang disembah itu adalah Rabb hadzal bait, Tuhan dari Ka'bah itu, ya, bukan Ka'bahnya dan bukan berhalanya. Mereka malah menyembah berhala di sekitarannya. Ya, bahkan kita tahu sifat tawafnya orang Arab ketika itu berbeda dengan tawaf kita. Tamaman, ya, mereka mengira bahwasannya yang paling mulia adalah kaum siapa tadi? Quraisy. Maka bajunya yang dipakai kaum Quraisy ini baju yang suci. Mereka mengira hal tersebut. Maka dari itu kaum sekitaran Arab ini ketika mereka hendak berhaji di Baitul Ka'bah, ya, mereka pinjam baju dari kaum Quraisy. Kalau nggak dapat gimana, Ustaz? Kalau nggak dapat mereka beli. Kenapa? Soalnya mereka berpikiran, ya, berpendapat bahwasannya ketika baju yang dipakai untuk maksiat itu maka tidak boleh dipakai untuk tawaf. Nah, ini pendapat mereka ketika itu, ketika berhaji. Hajinya beda, tamaman, bukan seperti haji kita. Lalu setelah itu kalau misalkan nggak dapat juga orangnya miskin dan juga nggak bisa pinjam ke orang Quraisy, nggak bisa beli juga, apa yang dilakukan mereka? Maka mereka tawaf tidak mengenakan pakaian. Nah, ini tawafnya orang jahiliyah sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak kepercayaan-kepercayaan, ya, yang menyimpang ketika itu di sekitaran Ka'bah. Ya, salah satunya tadi itu, yang laki-laki tawaf tidak mengenakan pakaian di siang hari, yang perempuan di malam hari. Wala'iyadzubillah. Baik. Kita lanjut. Fal ya'budu rabb hadzal bait ay liwahhiduhu wa yukhlisu lahu al-ibadah. Ya. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya, kita tahu doa Nabi Ibrahim kepada Makkah apa? Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikanlah balad ini, negeri ini, Mekah ini negeri yang aman, baladan amin, wajnubni, ya, dan cegahlah, jauhkanlah aku, wabaniya, dan keturunan-keturunanku, ya, an na'budal asnam, dari kami menyembah berhala, ya, kami menyembah sekutu-sekutumu, ya Allah, jauhkan kami, ya. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, kata Nabi Ibrahim, sungguh mereka kaumnya bapakku, ya, adlalna katsiran minan nas, ya, yang menyembah berhala tadi, berhala tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Subhanallah, doanya Nabi Ibrahim baik sekali, jamaah, ya. Yang ikut denganku maka dia termasuk kaumku, yang bermaksiat kepadamu hai Allah tolong ampuni mereka. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan hal ini. Semua nabi, ya, siak kalamnya hampir sama. Ketika mendapati kaumnya ternyata mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih belum mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka minta apa? Ya Allah, ampuni mereka. Subhanallah. Ini saking baiknya Nabi. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, aku Allah tidak akan mengazab kaummu selama kamu masih ada di kaummu, masih berada di kalangan kaummu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan aku Allah tidak akan mengazab suatu kaum, ya, kalau misalkan masih ada salah seorang dari mereka minta ampunan. Subhanallah, ya, masih ada salah seorang ataupun beberapa orang saja beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah sebenar-benarnya ampunan, ya, dia serius meminta ampunannya, Allah nggak akan azab kaum tersebut. Walaupun satu daerah tersebut maksiat bersama-sama, masih ada yang istighfar, nggak akan Allah azab. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala baik, tahu Allah baik, jamaah, ya.
baik sekali untuk kita. Maka dari itu ya, yuk kita pun berbaik sangka, pun berbuat baik ya untuk mencari ridha Allah. Ya, la tasu'dhannika billah. Jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan orang-orang munafik dan juga orang kafir. Kata Allah taala, "Wala tayasu mir rauhillah, innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun." Jangan berputus asa dari rahmat Allah ya. Mereka yang suudzon, berputus asa ya dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah ya, tidak ada kecuali mereka itu hanya orang kafir ya. Maka dari itu ya, semua ini yang kita lakukan, semua yang kita usahakan, semua yang kita dapatkan, semua yang kita punya, dari anak, harta benda, istri ya, mobil, rumah, pesawat, bahkan mungkin ya, HP, kamera ya, bahkan bangunan-bangunan lain yang kita miliki, tanah-tanah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak Ustaz, hada ala ilmin indi Qarun. Ya, kalau misalkan mengaku ini karena kecerdasanku, karena kemampuanku, seperti halnya yang dilakukan siapa? Qarun. Inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun salah satu dari kaum Musa, dan dia telah melampaui batas dari apa yang telah dia lakukan. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kekayaan. Setelah diberi kekayaan, dia bilang apa? Qala hadza min ilmin ala ilmin indi. Ini karena ilmuku, karena kecerdasanku. Lalu apa yang Allah lakukan? Ya, akhadhahum baghtah. Ya, semuanya diambil secara tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau seperti itu? Ya enggak. Maka dari itu jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa kita sombongkan jamaah. Ya. Walaupun orang terkaya di muka bumi ini, ya. Dia kalau misalkan orang terkaya tersebut punya bumi ini dan seisinya berupa emas, ditambah bumi ini beserta isinya berupa emas, lalu ia berikan kepada Allah untuk dimasukkan kepada surga, Allah nggak akan terima. Kenapa? Bumi berupa emas itu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bumi besar, Ustaz. Naam, besar bagi kita. Ya, sama halnya kita melihat semut ya. Kata semut apa? Masjid ini besar, betul? Sama, kita lihat bumi ini besar, tapi bagi Allah itu sangat kecil sekali. Karena apa? Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Gimana mau Allah itu nggak besar jamaah? Padahal jarak dari muka bumi ini ke langit pertama berapa tahun? 500 tahun ya. Kita nggak sampai umur kalau mau berusaha menembus langit pertama. Baru 1/5 perjalanan nggak sampai sudah nggak ada ya. Kata Rasulullah SAW, a'maru ummati bid'un wa sittina ya, a'mar, umur dari umatku 62 sampai 69 ya, bid'un wa sittin ya, 62 sampai 69. Maka yang dipanjangkan umurnya itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu disyukuri ya. Pun yang dicukupkan umurnya, maka sudah siapkah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang sudah mendekati umurnya, sudahkah kita mempersiapkan ya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hakata. Ini yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari langit pertama, langit kedua sama 500 tahun, langit kedua, ketiga sama 500 tahun, 3, 4 sama 500 tahun. Naam. Sampai nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun panjangnya. Ya, ribuan tahun panjangnya. Bagaimana besarnya Allah? Ya, kalau misalkan seperti itu, bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala? Maka wajar kita nggak bisa melihat Allah, saking besarnya. Dan wajar saja ya, satu hari di akhirat itu seperti halnya 1000 tahun di bumi. Kenapa? Waktunya berbeda. Sama seperti kita jamaah, kita hidup bertahun-tahun dengan laron. Laron hidup berapa jam? Ya, paling 2, 3, 4 jam, betul? Ya, kenapa?
memang waktunya berbeda. Ya, waktu umurnya berbeda dengan kita, nggak sama. Ya, apalagi dengan Tuhan kita, Rabb kita, Dzal Jalal wal Ikram. Ini secara logika saja, secara logika manusiawi. Walaupun sejatinya tetap kita nggak boleh memikirkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini untuk mengkiaskan, menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita perlu dalil, yaitu dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah besarnya Allah, jaraknya ribuan tahun dari sini ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekian ribu tahun jaraknya, subhanallah. Ya, saking besarnya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa amanahum min khauf, ya. Dari situ Nabi Ibrahim pun berdoa, ya. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrim rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ahlu Mekah, untuk penduduk Mekah, untuk negeri Mekah. Ya Allah, aku menempatkan diriku dan juga keturunan-keturunanku di wad. Apa itu wadin? Lembah yang susah ditanami tanaman. Ya. Wa yiridzar 'inda baitikal muharram, di sekitaran rumahmu, Bait al-Muharram. Ya. Di sekitaran tanah haram, di mana di situ sulit untuk pertanian. Rabbana liyuqimus shalah. Yang pertama didoakan Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah kaumku, umatku, mereka dirikan salat. Yuqimus salat. Lalu yang kedua doanya, waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya, jadikanlah hati-hati manusia mengunjungi tempat ini, Baitikal Muharram. Alhamdulillah sekarang semua orang berhaji kemana? Baitul Haram, Mekah. Nah, yang ketiga, warzuqhum minats tsamarat. Warzuqhum minats tsamarat. Apa itu? Berikanlah mereka rizki berupa buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Alhamdulillah sekarang terbukti Mekah sebagai tempat yang amin, ya, yang aman, tentram. Ya, pun di situ Allah jadikan orang-orangnya mendirikan sholat, betul ya. Ketika waktu azan toko-toko tutup, nah, ya, ada yang nggak tutup Ustaz, tapi walaupun nggak tutup orang-orangnya sholat. Ya, walaupun nggak tutup orang-orang sholat, Allahu Akbar, grek. Nah itu di Mekah. Ya, toko ditutup. Ya, ataupun yang nggak tutup langsung ambil sajadah. Ya ini orang-orang Mekah, subhanallah. Allah jadikan mereka sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihi salam, salawatullah alaihi. Ya, sesuai, mereka dirikan sholat. Dan juga kita berkeinginan untuk bercita-cita untuk pergi kemana? Ke Mekah. Sesuai dengan siapa doanya? Nabi Ibrahim. Yang terakhir, Mekah dijadikan negeri yang makmur, ya, dengan buah-buahan yang melimpah, ya, pun dengan tumbuh-tumbuhan, walaupun agak sulit untuk bertani di Mekah. Subhanallah. Ya, pun sekarang alhamdulillah dipermudah untuk bertani di daerah Mekah. Ya, Mekah itu terkenal tijarah di sana, perdagangannya, ya, bukan pertaniannya. Pertanian di mana adanya? Di Madinah Al-Munawwarah, ya, kota para petani. Ya. Kota tani ada di mana? Di Madinah Al-Munawwarah. Taib. Dulu nama kotanya apa? Yathrib. Ya, betul. Taib. Kita lanjut. Bismillah wa ala barakatillah. Surah Al-Ma'un. Naam, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tolong dibuka surah Al-Ma'un halaman 602 di pertengahan. Naam. Kita mulai dari basmalah lalu masuk ke surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. 1 2 3.
Ara'aital ladzi barakallahu fikum. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. 1 2 3. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. 1 2 3. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Naqra 1 2 3. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. 1 2 3. Alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. 1 2 3. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. 1 2 3. Wa yamna'unal ma'un. Allah yaftah alaina wa alaikum jami'a. Baik. Bismillah. Qala al-musannif rahimallah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ay bil ba'ts wal jaza fala yu'minuna bima ja'at bihi ar-rusul. Apakah kalian tidak melihat ya mereka yang dusta dengan hari akhir? Ad-din kata lain dari hari kiamat. Yaumuddin yaumul qiyamah. Hari ad-din itu hari qiyamah. Apalagi kata lainnya? Yaumul fasl, jama'nakum wal awwalin. Hari fasl pun hari kiamat ya. Yaumul wa'id, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat ya. Al-ghasyiyah pun sama hari kiamat. Al-zalzalah pun sama hari kiamat. Subhanallah, banyak sekali kata-kata jami' ya, mereka yang merujuknya kepada satu kata, yaitu hari kiamat ya. Kata lain dari hari kiamat ya. Mereka yang enggak percaya dengan hari kiamat, dengan adanya kehidupan setelah kematian, bil ba'thi wal jaza, dan juga dengan adanya ganjaran balasan atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini ya, berupa haqqullah wa haqqul adami. Pertama ya, kita ini punya apa ini? Tali dengan Allah Subhanahu wa taala dan tali dengan manusia. Ada batas-batas yang harus dilakukan. Hak-haknya Allah kita penuhi, ada pula hak-haknya anak Adam yang harus kita penuhi. Hak-hak manusia banyak yang harus kita penuhi. Haknya Allah untuk diapain? Disembah. Yang kedua, ditakuti. Khasyah. Man khasyar rahman wa radhiya lahu qawla. Ya, kepada mereka yang takut karena Allah, karena mereka tahu bahwasannya takut kepada Allah adalah haknya Allah. Yang kedua, mereka ridha dengan Allah karena tahu dengan mereka ridha kepada Allah, Allah akan ridha pula dengan mereka ya, maka Allah akan berikan apa? Ganjaran syurga ya. Ini ibadah lillah. Yang kedua khasyah, kita takut. Ibadah ada qauli, ada fi'li ya. Ada ibadah secara lisan, ada ibadah secara pekerjaan. Ibadah secara pekerjaan, rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, lalu salat, lalu zakat, lalu ya di sini hadisnya terbalik ya. Yang sebelum puasa apa itu? Hajjul bait ya, baru saum Ramadan. Dalam lafaz lain saum Ramadan, yang terakhir hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, ini ada 2 hadis ya. Yang manapun itu dua-duanya benar, nggak ada masalah di situ. Lalu rukun, lalu ibadah qauli ya, apa yang kita lafadzkan, apa yang kita lantunkan, apa yang kita zikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang paling mulia apa? Nomor pertama
Al-Qur'an. Ya, yang paling pertama, yang paling utama, ibadah qauli Al-Qur'an. Di sana ada bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada bentuk kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk kebesarannya Allah berupa permisalan-permisalan. Daraballahu mathalan, ya. Ya, wa yadribullahul amthal. Banyak sekali permisalan-permisalan yang bisa kita jadikan hikmah ya di dalam ibadah qauli tersebut. Ya, lalu baru zikir-zikir yang lain. Tentunya ya, hukum asal ibadah tauqifi. Hukum asal ibadah tauqifi. Artinya apa? Hukum asal segala ibadah itu sudah diturunkan, sudah dituntunkan. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita hanya ikut saja. Jangan nambah-nambah, jangan ngurang-ngurangi ya. Karena kalau tidak termasuk syarat ya dikabulkan atau diterimanya ibadah tersebut. Taib. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, mereka yang ingkar dusta dengan hari akhir ya, biasanya apa? Yad'ul yatim, yasubbul yatim. Ya, mereka mengejek anak yatim. Ya. Anak yatim saja diejek ya. Sudah keadaannya kita harus berempati kepada mereka, malah diejek. Subhanallah. Ya sub. Ya. Yadfa'u wa ya'nifu wa shaddah wa la yarhamhu wa liqasawah qalbah. Karena kerasnya hati mereka, ya, karena batunya hati mereka, maka mereka tidak mau memberikan empatinya kepada anak yatim. Yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin ya, wala yahuddu ya, la yahutsu ya, mereka enggak menyuruh ya, bakhil dengan apa? Ta'am miskin, memberikan makanan kepada orang miskin. Kata Rasulullah SAW, afsyus salam ya, wa at'imut ta'am, tebarkanlah salam dan berikanlah makanan. Ya, ini dua amalan sangat mudah sekali untuk memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirnya apa? Kata Rasulullah SAW, tadkhulunal jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya. Afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Ya. Baik. Kita lanjut ya. La yahuddu ala ta'amil miskin wa min babil aula annahu bi nafsihi la yut'imul miskin. Ya, dia larang orang lain untuk memberikan apa? Makanan kepada orang miskin. Ya, dia tidak nyuruh sesamanya untuk memberikan makanan untuk orang miskin, dia pula tidak mau memberikan makanannya untuk orang miskin. Ya. Padahal salah satu hak adami, salah satu haknya anak Adam ya, hak sesama kita adalah ketika seorang miskin di hadapan kita, kita lihat dia memang benar-benar tertutup dengan debu ya, dia seperti halnya orang yang kekurangan untuk makan, kita berikan makanan. Ini haknya ya. Tidak perlu uang, kita kasih langsung makanannya ya. Adapun jika mau hartanya diberikan maka nggak masalah. Yang penting hak Adam yang pertama yang wajib harus ditunaikan. Apa yang wajib pertama? Nafkah. Ya. Hak Adam yang pertama wajib kepada keluarga kita adalah nafkah. Laki-laki memberikan nafkahnya terhadap istri dan anaknya. Lalu setelah itu baru nafkah yang sunnah kepada ibu bapaknya, baru kepada siapa? Saudara saudarinya, baru kepada siapa? Paman tantenya, baru kepada siapa? Anak dan cucu ya. Ya, baru setelah itu berikanlah kepada orang miskin. Kalau ini semua sudah tercukupi ya, semuanya sudah aman ya, dari segi materi, dari segi batin, maka sudah boleh silakan bersedekah sebanyak-banyaknya kepada fakir miskin, pada anak yatim. Baik.
Lalu Allah lanjutkan di sini, fawailul lil musallin. Nah, kemarin kita bahas al-wail, apa artinya? Wailul likulli humazatil lumazah, apa artinya? Wail, celaka. Yang kedua tafsirannya wadi finnar, ya, lembah di neraka. Nah, dua tafsiran ini yang manapun itu sama-sama peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lit tamayyuz al-iqamah shalah. Nah, kita perlu ingat kembali, jangankan ya mengejek menghardik anak yatim, mengejek sesama kita saja, ya, mengejek sesama orang yang mulia saja ndak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Hujurat, apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun ya min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, khitabnya ya, tujuannya ayat ini ditujukan untuk orang yang beriman ya. Orang yang beriman itu kata Allah satu, dia tidak mengejek sesamanya. La yaskhar qaumun min qaumin. Kenapa? Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang ngejek. Yang mencela lebih buruk daripada yang dicela. Dari apa? Segi ibadahnya kita nggak tahu. Yang dicela itu apakah dia sholat malam? Nah, apakah istighfarnya serius sehingga Allah ampuni dosanya, sehingga apa yang dia minta pasti Allah kasih, dan sehingga ketika dia minta surganya Allah, Allah langsung kasih itu surga? Kita nggak tahu. Makanya jangan la tahqiranna minal amali syai'an. Jangan ejek ya seseorang dari pekerjaannya sama sekali. Ya, walaupun orang tersebut pemulung di jalan, walaupun orang tersebut hanya tukang becak misalkan, bukan hanya itu pekerjaan mulia. Billahi alaiha. Dagang es tungtung keliling, ya, ataupun cilok es teh mulia. Kenapa? Karena tujuannya untuk nafkah yang wajib. Tujuannya untuk mendirikan li'ilai kalimatillah. Maka jangan nggak boleh ya. Mau dagang apapun itu, ataupun dia mungkin di pikiran kita itu pekerjaan yang rendah, tapi bagi Allah itu pekerjaan yang mulia. Tukang sampah misalkan, kalau mereka nggak bersihkan ke sampah kita, ya siapa yang mau bersihkan? Padahal kata Rasulullah SAW, an-nadhafatu syatrul iman. Ya, kebersihan itu ya menunjukkan lurusnya iman. Ya, subhanallah, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan hardik mereka. Enggak boleh. Mamnu' batta, enggak boleh. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Ya, dan janganlah seorang perempuan menghardik mencela perempuan lainnya. Bisa jadi perempuan yang dihardik, perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang Kenapa perempuan di sini khitabnya? Ya, kata Rasulullah SAW, al-mar'ah naqisatud din, ya, yang namanya perempuan itu kurang agamanya, wa naqisatul aql, ya, kurang agama dan kurang akal. Kenapa? Karena kurang agama karena mereka terhalangi oleh haidat, ya, kalau dihitung sebulan haid, ya, sudah berapa banyak mereka nggak sholat. Satu. Yang kedua, kenapa mereka naqisatul aql? Karena mereka lebih mendahulukan apa? Hati. Perempuan lebih mendahulukan hati daripada akalnya. Ini yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW, bukan Jihad Nabil. Ya. Baik. Ya, ini dia. Jangan sampai perempuan menghardik, mengejek. Kenapa Allah bilang perempuan? Karena memang benar. Ya, Rasulullah SAW juga mengatakan, ya, kaum yang terbanak aku lihat nanti di neraka adalah kaum perempuan. Kenapa itu ya? Karena pertama, lisan mereka. Nah ini, lisan mereka. Kata Rasulullah SAW juga, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas dari laki-laki, yang paling bengkok. Ya, para mufassir mengatakan ya, tafsiran hadis ini adalah apa? Lisannya yang bengkok. Karena lisannya yang bengkok, sukanya mencela sana sini, ya, ngibahin orang, terasa nikmat, betul? Subhanallah.
Ghibahin orang terasa nikmat, ngomongin orang alhamdulillah pun nikmat, ya. Ya. Maka dari itu kebanyakan yang kaum yang nanti pertama ya masuk neraka adalah perempuan, wal'iyadzubillah. Siapa yang rela masuk neraka? Ada? Ya, dijaga lisannya nggih. Ya, kita jaga lisan kita, ya. Jangan sampai kita mencela sedikit pun. Ya, sedikit pun nggak boleh, apalagi banyak. Kita lanjut. Wala talmizu anfusakum. Ya, dan janganlah kalian saling mencela di antara kalian, ya. Tadi dari kaum ke kaum, perempuan ke perempuan, lalu di antara kita pun tidak boleh untuk mencela. Ya, wala tanabazu bil alqab, manggil dengan laqab saja enggak boleh. Jangan kita panggil seseorang dengan laqabnya, panggil dengan namanya. Nama tuh indah. Ibu Sri, gimana kabarnya? Ya. Ibu Tur, gimana kabarnya? Ya. Pak Iqbal, gimana kabarnya? Jangan panggil Pak Kobel, ya. Iqbal dipanggil Kobel, Ahmad dipanggil Mehmet. Subhanallah, sudah baik namanya Ahmad. Ya, salah satu nama terbaik setelah Abdullah, Abdurrahman. Semua yang hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang dinisbatkan kepada sifat-sifat Allah. Lalu yang terbaik setelahnya apa? Muhammad dan juga Ahmad. Kok dipanggilnya Mamat? Ya, jangan dipanggil dengan laqab, panggil Muhammad, ya Muhammad, ya. Untuk apa? Menunjukkan kemuliaan dari nama tersebut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelahnya apa? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sungguh buruk sekali peringai kefasikan setelah iman. Kita beriman, sholat 5 waktu di awal waktu, puasa terus tiap hari, ya. Nggak tiap hari juga, nggak boleh. Puasa tiap Senin Kamis atau puasa Daud, ya. Sholat malam setiap hari, sholat duha juga dikerjakan, semuanya maksimal, malamnya 12 rakaat, ya. Sampai ada yang lebih dari itu mungkin, ya. Lalu pagi harinya sholat duha 8 rakaat. Nah, sholat taubat juga dikerjakan, hajat juga dikerjakan, istikharah juga dikerjakan tiap hari. Nggak tahu apa yang diistikharahkan. Nah, yang terakhir, ya, dia sholat sunnah mutlak pun dikerjakan, ya. Tapi lisannya nggak dijaga, maka fasiklah apa? Seluruh amalannya, karena hanya lisan. Kata Rasulullah SAW, la yastaqimu imanu ahadikum hatta yastaqima akhlaqu. Tidak lurus iman seseorang sampai lurus akhlaknya. Wala yastaqima akhlaqu hatta yastaqima lisan. Enggak lurus akhlak seseorang sampai lurus lisannya. Parameter iman dilihat dari lisan. Maka lisannya yuk kita lafadzkan, kita katakan, ya, kita bicara dengan sesuatu yang sopan, sesuatu yang santun, ya, bicara yang paling sopan, lemah lembut, yang paling santun, tutur katanya yang baik, ya. Semua itu bisa diusahakan. Enggak Ustaz, kami sudah terbiasa lu gue gitu, ya. Ya, ataupun kami sudah terbiasa mencela sesama teman, enggak apa-apa, ini panggilan saja, ya. Padahal Allah larang hal tersebut. Ya. Yang lebih tahu ini siapa? Tuhan kita atau kita? Ya. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Wa antum la ta'lamun. Kita enggak tahu apa-apa. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Apa yang kita pikir itu receh, remeh, tapi bagi Allah itu besar ganjarannya, besar pahalanya atau besar dosanya. Kita tinggal pilih. Kalau mau besar pahalanya, kalimatani khafifatani fil lisan habibatani fil mizan atau thaqilatani fil mizan, ya, habibatani 'alar rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ya. Ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai Allah itu, ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada juga al kalimat al khafifah fihi kulluha al-hasanat, ya, semuanya kebaikan. Apa itu? Al-Qur'an. Satu huruf 10 pahala, ya, tinggal dikalikan saja. Nah, ya, ataupun yang terbata-bata tinggal dikalikan 20.
ya, yang terbata-bata dan masih mau baca Quran, maka dikalikan 20.